Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk lubang tambang adalah kalau misalnya waktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Kang Pirut sendiri takut nggak sih Kang masuk-masuk lubang kayak gini? Tadinya takut sih, pertama kali cari uang susah, terus gimana lagi? Perjalanan Indonesiaku kali ini menyorot kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil yang terletak di ujung barat Provinsi Banten. Sebagian besar masyarakat di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, bekerja sebagai penambang emas. Meskipun hampir setiap rumah memiliki mesin gelondong emas, pemukiman warga bisa dibilang masih sederhana, bahkan masuk kategori tradisional. Ini karena hasil menambang yang pas-pasan. Beberapa bulan terakhir, emas yang didapat bahkan mengalami penurunan. Kali ini saya coba mengikuti sebagian kelompok penambang pekerja. Selain jalan berlubang, jalur tanah juga menyambut kami. Setengah jam perjalanan akhirnya mengantarkan kami sampai ke lokasi. Tenda-tenda lubang emas milik warga memenuhi kawasan tambang. Areal tambang lebih dari 10 hektar ini memiliki cadangan emas yang diperkirakan mencapai 1,5 juta wet metric ton. Sudah lebih dari 8 tahun warga menyandarkan hidup pada hasil emas di Cimanggu. Umumnya ada sebanyak 10-20 orang yang bekerja dalam satu lubang tambang. Sebelum masuk, peralatan seperti palu dan linggis pun dipersiapkan terlebih dahulu. Namun tak ada perlengkapan keselamatan yang mereka gunakan selain headlamp atau senter kepala. Setelah siap, kami segera masuk ke dalam lubang tambang. Ya pemirsa, salah satu hasil kekayaan alam yang dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Cimanggu, Provinsi Banten adalah hasil mineral berupa emas. Dan tambang tradisional di sini bahkan sudah berjalan lebih dari 8 tahun. Dan kita akan lihat bagaimana masyarakat harus mempertaruhkan nyawa mereka di dalam lubang tambang untuk mendapatkan bongkahan biji emas. Ini langsung masuk aja Kang ya? Oke, siap. Beberapa penambang lain sudah masuk lebih dulu. Kali ini saya ditemani Birun menuju dasar tambang tempatnya bekerja. Saya pun mulai turun perlahan-lahan. Jarak antar pijakan yang cukup jauh dan licin membuat saya harus ekstra hati-hati. Salah pijak resikonya terjatuh hingga kedalaman puluhan meter. Masih berapa meter lagi Kang? Cahaya dari atas perlahan tak lagi terlihat. Saya pun mulai panik. Gelapnya lorong menuju tambang membuat saya kesulitan melihat. Ini dalamnya sampai 100 meter, ini kita baru udah 10 meter tapi udah kerasa banget pengapnya, sempit. Dan ini pijakannya juga jarang-jarang, jadi harus hati-hati banget buat turun ke bawah. Semakin mendekati dasar turunan pertama, pijakan pun semakin licin. Selain kaki, kekuatan tangan juga harus diandalkan untuk bisa menahan badan. Kami tiba di kedalaman 50 meter di bawah permukaan tanah. Jadi di dalam ini ada 2 selang. Yang satu tuh yang kayak gini untuk ngomong sama orang-orang di atas. Dan yang satu lagi ini buat blower untuk udara di dalam. Dan ini ternyata udah nyampe bawah. Tambangnya ini tergenang. Ada kali air setengah meter ya Kang ya. Dan kita harus lanjut lagi masuk ke dalam. Nggak kelihatan, ini agak ngeri juga sebenarnya. Oke. Ntar ya Kang. Ini telepon aman ya. Usai melewati jalur menurun pertama, kami harus melewati sebuah lorong yang tergenang air.
Jalur tambang yang cukup sempit membuat kami harus berjalan jongkok. Badan saya pun ikut terendam. Untungnya setelah sampai di ujung lorong, genangan air mulai berkurang. Ini aman ya Kang ya? Astaga, sampai bawah udah basah kuyup. Dan yang di atas juga nggak tahu apa yang terjadi di bawah sini, kita yang di bawah juga nggak tahu apa yang terjadi di atas. Semoga tapi aman di sini ya. Di dalam tambang kami seakan terpisah dari dunia luar. Lorong sempit dan gelap inilah yang menjadi tempat para penambang bekerja setiap hari. Jalur yang dibuat tanpa perhitungan yang akurat membuat saya hanya bisa berharap akan keluar dari lubang tambang dengan selamat. Jenis tanah yang bertekstur lunak membuat tambang lebih rawan longsor. Para penambang menahan tanah dengan memasang papan kayu di dinding dan atap gua. Yang paling saya takutin ini kalau misalnya masuk lubang tambang adalah kalau misalnya sewaktu-waktu ini tambangnya bisa aja ambruk. Dan bayangin ini adalah resiko yang setiap hari harus dihadapi para penambang di sini. Setiap penambang biasanya memiliki titik kerjanya masing-masing. Masih ada satu lagi turunan yang harus kami lewati untuk sampai di dasar. Sini sama? Jalurnya cukup sempit. Celah lubang hanya bisa dilalui satu orang. Saya pun harus kembali mencari pijakan dengan sangat hati-hati. Sudut tambang kecil inilah yang menjadi tempat Birun biasanya bekerja. Dinding tambang mulai dipukul untuk mendapatkan batuan yang menyimpan kandungan emas. Suara bising dari palu dan linggis menemani kegiatan para penambang selama berada di dalam lubang. Birun dan para penambang lainnya bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Mereka mulai masuk sekitar pukul 8 pagi, lalu keluar tambang pukul 4 sore. Namun di dalam tambang kami tak lagi bisa membedakan siang dan malam. Hasil batuan dikumpulkan ke dalam karung. Jumlah karung yang bisa didapatkan setiap harinya tidak menentu, tergantung kekuatan fisik para penambang. Jadi ini merupakan bongkahan batu yang dicari sama para penambang. Cuman di sini secara kasat mata masih belum kelihatan karena masih harus diolah. Jadi yang kelihatan ini cuman uratnya aja. Ada yang warna kuningan ataupun yang warna putih, itu yang diikutin dan yang dipukul sama mereka supaya bisa dikumpulin nantinya. Bekerja di tambang tradisional memang beresiko. Birun bahkan bercerita bahwa tambang di Kecamatan Cimanggu sudah lebih dari 3 kali memakan korban. Namun, kehadiran tambang emas seakan menjadi satu-satunya pilihan bagi Birun untuk bisa menafkahi kebutuhan keluarga. Bahaya keselamatan pun tak lagi diperhitungkan. Kang Birun sendiri takut nggak sih Kang masuk-masuk lubang kayak gini? Tadinya takut sih pertama kali. Ya sampai sekarang enggak. Enggak gitu ya. Walaupun di sebelah tangga-tangga lubang lain ada yang ambruk gitu. Tetap mau kerja lah. Cari uang susah. Terus gimana lagi? Karung-karung yang sudah dipenuhi batuan kemudian ditarik menggunakan tali pengulur. Saya dan Birun pun mulai berjalan kembali ke permukaan. Kami harus melewati jalur yang sama. Dan lagi-lagi, lorong yang tergenang air menjadi rintangan yang cukup menyulitkan saya untuk bisa melangkah. Sebetulnya, para penambang terbiasa menggali di kedalaman tambang lebih dari 100 meter. Namun adanya aliran air dari dalam tanah membuat mereka tak lagi bisa mencari emas terlalu jauh dari permukaan.
Sesudah melewati lorong, kami harus kembali memanjat sampai di atas. Pakaian dan sepatu yang basah serta penuh lumpur membuat setiap pijakan lebih licin dari sebelumnya. Usaha untuk bisa naik ternyata jauh lebih sulit dibandingkan saat turun. Di pertengahan jalan, saya hampir tak lagi sanggup menahan beban. Otot tangan dan kaki mulai kelelahan. Namun, dengan penuh perjuangan, saya terus memaksakan diri untuk bisa melanjutkan langkah kaki sampai ke pijakan terakhir. Cahaya dari luar mulai terlihat, dan akhirnya kami tiba di permukaan dengan selamat. Saya pun bisa kembali bernafas lega. Setibanya di permukaan, karung berisi batuan yang ditarik menggunakan tali mulai berdatangan satu persatu. Karung-karung yang didapatkan kemudian dicampur dalam satu wadah besar. Batuan yang didapat biasanya sudah lunak, sehingga tak perlu lagi dipecahkan. Hasil menambang dibagi rata. Setiap orang mendapat jatahnya masing-masing. Hari ini hasilnya ternyata tak cukup banyak. Setiap orang hanya bisa membawa kurang dari satu karung. Hasil keringat hari ini mulai diangkut ke atas motor. Kami melanjutkan perjalanan pulang ke desa. Setiap penambang biasanya memiliki mesin gelondong pribadi termasuk birun. Pengolahan emas pun dilakukan di rumah masing-masing. Bahan baku emas dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi besi atau peluru pemecah batu. Mesin gelondong kemudian dibiarkan berputar selama 1 hari penuh. Hari berikutnya, saya kembali untuk melanjutkan proses pengolahan. Tanah dan batuan yang kini sudah hancur dicampur air raksa atau merkuri, cairan inilah yang akan menangkap emas. Mesin gelondong kembali diputar selama 5-6 jam. Usai proses penggelondongan, isi tabung kemudian disaring secara manual untuk mendapatkan kembali air raksa di dalamnya. Satu persatu tabung gelondong kami kosongkan. Isi material yang kini sudah cair ditampung ke dalam bak atau ember. Isi bak kemudian disaring terus-menerus sampai air raksa terpisahkan dari bahan lainnya. Selanjutnya, air raksa yang sudah menangkap emas dimasukkan ke dalam kain dan disaring dengan teknik pijat. Akhirnya serbuk emas yang dicari-cari menempel di kain. Ini belum selesai karena masih harus dilakukan pembakaran. Serbuk emas dipadatkan dengan cara dipanaskan menggunakan fire gun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, emas mentah kini sudah siap dijual. Kali ini hasil pencarian Birun tidak mencapai 1 gram. Dirinya hanya berhasil mendapatkan Rp82.000 dari hasil jeripaya berjam-jam di dalam lubang tambang. Rp82.000 yang harus ditukar nyawa sewaktu-waktu. Birun mengaku hasil emas dulunya tidak seburuk sekarang. Selain tidak bisa lagi menambang di kedalaman yang jauh, lahan tambang tradisional milik warga pun kini semakin berkurang karena sebagian sudah dibeli perusahaan tambang. Cuman kalau dari dulu sampai sekarang itu ada pengurangan nggak sih
tanah yang dipakai sama warga? Iya, ada pengurangan. Ada pengurangan. Itu kenapa tuh, Kang? Soalnya tanah warga itu dibeli sama PT. Yang dekat tambang kemarin tuh udah dibeli separuh. Cuman ada 2 tempat lagi yang... Mau ada 2 tempat lagi. Menjadi penambang emas memang tidak menjamin kemakmuran. Mereka juga harus mengandalkan keberuntungan karena hasil emas yang didapatkan setiap harinya tidak menentu. Lahan yang sudah bertahun-tahun menghidupi warga di Desa Mangkualam perlahan mulai terenggut dengan adanya kehadiran perusahaan. Awalnya, sebagian dari mereka yang menjual tanahnya mendapatkan janji pekerjaan sebagai karyawan. Namun janji tersebut tak pernah diwujudkan. Mereka yang tadinya mengandalkan lahan tambang emas akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan. Warga yang sudah tertipu perusahaan tak tahu harus menuntut kemana. Warga yang tidak bisa menambang harus putar otak untuk tetap bisa menghidupi keluarga. Azam merupakan salah satu warga yang berstatus pengangguran sejak beberapa bulan terakhir. Ia bekerja serabutan untuk tetap bisa menghasilkan rupiah. Sehari-hari, Azam beserta keluarganya menghabiskan waktu di hutan mencari kayu bakar. Dirinya harus memanjat pohon setinggi lebih dari 5 meter untuk mendapat ranting. Sementara Azam menebas dahan pohon, istri dan anaknya menunggu di bawah untuk mengumpulkan kayu yang didapatkan. Dalam satu hari, Azam biasanya mengumpulkan kayu dari 2-3 pohon. Padahal lokasi pohon tidak berdekatan. Terkadang Azam dan keluarganya harus berjalan jauh mengitari hutan untuk menemukan pohon yang sesuai. Kan rata-rata kalau misalnya saya lihat di desa kebanyakan mereka nambang gitu. Kalau Bapak nggak ikut juga? Kalau saya enggak, kadang-kadang suka trek batunya itu. Oh, ikut bantuin mecahin batunya. Itu sering nggak, Pak? Iya sering, cuman sekarang lagi nggak ada. Sekarang lagi nggak ada. Kenapa? Mungkin itu dibeli sama orang-orang itu, PT, tanahnya itu. Jadi sekarang banyak yang nganggur. Kayu yang sudah dikumpulkan kemudian dirapikan dan diikat menjadi satu. Kami membawa kayu bakar kembali ke rumah melewati hutan. Bai biasa menyimpan persediaan kayu bakar di dalam rumah. Kayu inilah yang akan digunakan untuk memasak makan siang. Sehari-hari, Bai selalu mengandalkan beras untuk rumah tangga miskin atau raskin untuk kebutuhan perut keluarganya. Setelah matang, nasi pun disantap bersama di depan rumah. Jangan bermimpi ada lauk yang bisa mereka beli, sehingga nasi hanya dimakan seadanya dengan sambal terasi. Bai beruntung masih ada sisa bahan untuk membuat sambal. Tak jarang dirinya hanya memakan nasi tanpa tambahan apa-apa. Keluarga Azam hanya menjadi satu contoh dari sekian banyak warga di Desa Mangkualam yang harus hidup dalam kemiskinan, meskipun sejatinya berdiri di atas tanah kaya. Bursa kain alam di sebuah daerah ternyata tidak serta-merta menjadi jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan akhirnya membuat sebagian warga rela mempertaruhkan nyawa mereka demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara sebagian lainnya masih harus berjuang lebih keras untuk bisa bertahan dalam belenggu kemiskinan. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia kali ini. Sampai jumpa.